Sahabat semua, tamu kita kali ini adalah Muhammad Hanif Hasbalah. Ia merupakan pembelajar yang luar biasa. Pengalamannya tinggal di Wuhan, China ketika melanjutkan studi S2 memberikan pengaruh-pengaruh yang sangat positif. Dan tentu saja pengalaman-pengalaman yang diraihnya di sana. Salah satunya melihat secara langsung kehidupan masyarakat lokal, lalu menjadikannya sebagai sebuah konten untuk diberikan dan didistribusikan kepada para penonton dan menambah pengetahuan kita ketika melihatnya. Kali ini tamu saya akan bercerita banyak bagaimana caranya mengalahkan rasa sulit untuk tetap melakukan aktivitas yang juga positif dan juga memberikan dampak pengaruh positif bagi orang lain. Secara tidak langsung juga mengenalkan orang lain kepada penonton di channel YouTube-nya. Inilah dia tamu kita di program Sebuku Inspiring Like a Book, Muhammad Hanif Hasbalah. Education, knowledge, books review, inspiration, interview. Hendra Syah Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ketemu lagi dengan saya Hendra di program Sebuku Inspiring Like a Book. Tentu saja di channel kesayangan Anda, Hendra Syah Official. Dan kali ini di program Sebuku kita akan sudah datang ya, bukan kedatangan lagi, seorang sahabat saya, anak muda yang punya banyak sekali pengalaman. Kita akan ngobrol bersama beliau, kan tanya-tanya juga tentang pengalamannya ketika menempuh studi di luar negeri dan bagaimana cara tetap berkreativitas dengan baik di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Beliau adalah Muhammad Hanif Hasbalah. Assalamualaikum Hanif. Waalaikumsalam. Apa kabar Hanif? Alhamdulillah sehat bang. Sehat ya. Ini Abang sama Hanif ini ketemu melalui perantara orang lain ya. Di satu tempat terus ada yang kenal, ini kayaknya hobinya sama gitu ya kira-kira kemarin ya. Iya. Ketemu, jadi thanks to Bang Jaldi yang udah mempertemukan gitu. Hanif, kita ngobrol-ngobrol ringan aja nih. Siap bang. Kalau ngelihat YouTube channelnya Hanif ya, Muhammad Hanif Hasbalah, itu yang paling duluan terlihat itu adalah bagaimana kisah Hanif ketika berada di Wuhan. Nah, ini gimana ceritanya nih sampai ke Wuhan? Boleh nggak cerita sedikit? Boleh. Alhamdulillah, perkenalkan dulu nama saya Hanif, Muhammad Hanif Hasbalah. Sekarang mungkin orang lebih mengenal saya sebagai YouTuber gitu kan. Ceritanya YouTube saya berkembang atau booming gitu ya pada saat COVID kemarin tahun 2019. Sebelumnya biasa-biasa saja. Pas COVID kebetulan ada video yang memuat tentang Wuhan gitu. Jadi ya algoritma YouTube menuju ke situ. Ya tiba-tiba viral, subscribernya jadi banyak. Ya sekarang masih aktif lah. Saya men-sharing apa yang bisa saya share yang menurut saya bermanfaat gitu. Jadi cerita bagaimana ke Wuhan tadi kan. Itu berawal dari 2015. Saya ada dengar info beasiswa nih. Saya pengen sekali ke luar negeri. Kebetulan ada teman yang keluar negeri, negara mana ini itu, dan saya sebenarnya tertarik dengan Cina. Cina yang saya dengar-dengar, saya baca sedang mulai berkembang, sudah mulai maju. Ya saya kontak teman saya yang ada di Wuhan, bagaimana caranya, dia kasih info, saya ikuti, saya apply, dan akhirnya 2015 tahun pertama saya nge-apply beasiswa, diterima di salah satu universitas di Wuhan. Lanjutan dari program studi saya teknik sipil transportasi gitu. Alhamdulillah selesainya 2018 dan saya sempat setahun lagi di Wuhan. 2019 saya pulang gitu. Oke, jadi itu yang menyebabkan akhirnya Hanif berada di Wuhan ya. Iya. Dan ternyata sekolah juga nih di sana. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Hanif berapa lama di Wuhan? Nyaris 3 tahun ya? 4 tahun lah. 4 tahun iya. Ya. 4 tahun dan kemudian kembali lagi ke Indonesia. Nah, kita menuju ke pertanyaan berikutnya nih. Kan kita tahu nih tahun 2019 itu kan terutama memasuki tahun 2020 ya. Dunia sudah mulai digemparkan oleh pandemi ya, berita-berita pandemi. Dan nama Wuhan naiklah. Peringkatnya menjadi kayak kalau apa ya? Diperingkatkan itu menjadi nomor 1 yang paling dibicarakan. Booming gitu ya. Booming. Trending. Semua orang bicara, jadi trending. Semua orang bicara tentang pandemi. Nah, Hanif sendiri kembali ke Indonesia
Itu tepatnya kapan? Sudah mendekati pandemi itu atau berapa lama sebelumnya? Ya, alhamdulillah saya sudah kembali ke Indonesia terakhir ya. Kembali untuk balik lagi, belum ada planning akan balik lagi mungkin untuk jalan-jalan pada Oktober 2019. Dan pengumuman pandemi itu resmi pandemi Desember 2019. Jadi saya 2 bulan sebelum pandemi sudah kembali. Ya, saya tidak melihat pandemi itu bagaimana, alhamdulillah itu aja. Alhamdulillah. Dan nggak bisa kebayangin juga kalau gimana ya. Ya. Alhamdulillah. Kalau di sana mungkin sudah kena evakuasi atau gimana ya. Iya betul. Tapi kan Oktober ya, September kembali, kemudian Oktober kembali, Desember tuh waktunya kan udah dekat banget gitu kan, udah dekat lah ya gitu kan. Tapi masyarakat Wuhan sendiri gimana sih menurut Hanif di sana? Seperti yang diberitakan sekarang, atau memang kalau kita lihat di televisi kan mereka menggunakan transportasi, misalnya moda transportasi untuk ke kantor, semuanya kan rata-rata mereka memang menggunakan masker untuk menghindar dari debu seperti itu kan ya. Apa memang begitu aslinya atau memang ada hal-hal lain juga? Ya, semenjak pertama sekali ke China, ke Wuhan, ke kota-kota di sekitarnya, memang seperti umumnya kota maju lah. Budaya memakai masker emang udah biasa gitu. Iya. Kemudian gaya hidup ya seperti standar kita juga. Misalnya mau makan mereka nggak pakai tangan, pakai sumpit kan. Ada juga beberapa makanan pakai tangan. Mereka sering menggunakan hand sanitizer gitu. Memang seperti kehidupan layaknya biasa lah, seperti kita sekarang kan. Terus ya waktu pandemi lebih diketatkan lagi seperti hal wajib gitu ya, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak ya. Itu kemudian menjadi gaya hidup baru yang dikatakan sekarang sebagai new normal. Gitu. Iya. Jadi saya tidak melihat bagaimana new normal di sana, saya hanya merasakan bagaimana Wuhan sebelum pandemi ya, seperti saya bilang tadi, gaya hidupnya. Iya, artinya memang sebenarnya kayak gaya hidup kita yang pakai protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer, dan lain-lain itu mereka memang sudah mengaplikasikannya ya dalam kehidupan mereka ya. Iya benar. Hanya kayak kata Hanif tadi, begitu pandemi ini betul-betul dideklarkan sebagai pandemi dunia, mereka jadi lebih memperketat lagi. Gitu. Iya benar. Kalau masyarakat di sana, artinya kan menjaga kesehatan lebih memperhatikan ya. Kalau Hanif bilang tadi mereka lebih kayak keseharian mereka juga udah seperti itu. Iya, kebetulan di video saya sebelumnya sering saya men-share keseharian orang Wuhan itu. Salah satunya yang saya kagum adalah budaya olahraga. Budaya olahraga itu dari anak kecil sampai lansia itu merupakan suatu hal yang sangat rutin. Sampai kakek-kakek senam setiap pagi, itu memang hal rutin. Kemudian dari fisik mereka jarang sekali, maaf ya, maksudnya ideal fisiknya, tubuhnya. Nenek-nenek kalau naik bus umum masih sanggup berdiri bergantung. Kalau kita tanya umurnya berapa, 78, 85, tapi beda dengan kita yang umur 60 gitu ya. Itu dari pengamatan sehari-hari ya. Kalau makanan ya sama, misalnya kita bilang healthy food, itu tergantung juga, mereka makan minyak juga seperti kita, gorengan, fried, ya hal biasa, cuman mungkin kelebihannya olahraganya, kalori yang masuk dengan pengeluaran seimbang. Apa sih olahraga mereka nih di sana? Macam-macam. Yang kagum lagi di sana bukan hanya fasilitas olahraganya yang penuh, mereka budaya semangat berolahraganya luar biasa. Kak mesti ya, di sana banyak playground, di playground ada macam-macam. Mereka bisa senam, bisa main volley, main badminton kan, main bola kaki. Ada juga alat-alat ruang terbuka publik untuk fitness center gitu kan. Tidak hanya di situ aja, di mana-mana memang sudah seperti memudaya, sepertinya di kelas, di kantor. Ada semacam waktu jeda khusus, mereka bisa meditasi, relaksasi, gerakan-gerakan itu memang udah biasa. Terus budaya jalan kaki, kita yang ke negara maju kan seperti abang juga pasti merasakan, kita kemana-mana jalan kaki kan. Jadi kalori yang di sana, kalori yang terbakar maksudnya cukup lah untuk olahraga sehari-hari. Apalagi kita melakukan olahraga lebih, ya cukup lagi. Jadi mengkonsumsi banyak, mereka juga membakarnya banyak. Iya benar. Gitu ya. Hanif kembali bulan Oktober, 2 bulan mendekati pandemi, dan di sini persis di bulan Oktober itu juga udah kedengaran ya, katakanlah kayak rasa kerusuk informasi gitu kan ya, pada pandemi. Kemudian media-media sudah mulai memberitakan juga, tapi per Desember di sini juga sudah mulai ini ya kayak dideklarasikan. Ya ada alarmnya lah, gitu kan. Walaupun WHO di Indonesia secara resmi dimulai Maret ya,
baru dikatakan official kita memang ada COVID di sini gitu. Nah, berbicara tentang waktu kembali, sudah menempuh pendidikan strata 2 di sana, kembali dan kondisi Indonesia dan Aceh seperti sekarang ya, yang tidak memungkinkan kita untuk kayak misalnya katakanlah bertemu banyak orang untuk mengeksplor ini dan lain-lain. Nah, Hanif sendiri bagaimana nih caranya? Terbiasa dari sana aktif dari China, pulang ke sini, adaptasinya seperti apa? Aktif di bidang mana nih, Bang? Misalnya aktif mulai dari aktif mengajar, aktif belajar, kemudian Hanif juga melakukan salah satu hobinya untuk mengambil gambar, foto, dan jadi YouTuber juga kan. Sampai Indonesia, gimana ceritanya? Ya, ini menarik nih cerita masalah YouTube ya. Seperti yang orang tahu juga, saya mulai aktif YouTube itu 2017. Kalau upload pertama 2016, awal 2016. 2017 pertengahan udah mulai aktif dan lebih fokus sepertinya setelah lulus kuliah. Akhir 2018 dan polnya tancap gasnya itu di 2019 gitu. Jadi selama nge-YouTube itu pertama ceritanya dari China. Saya merekam aktivitas keseharian di sana, kemudian saya belajar editing, otodidak juga, kemudian saya posting, ya yang nonton sedikit gitu. Saya emang suka, saya buat lagi, posting lagi, buat lagi, posting lagi. Ketika pulang pun ada waktu luang, saya suka men-share sesuatu di mana saja. Maksudnya di Wuhan saya share, ketika pulang saya sedang menjalani kehidupan di sini. Saya videokan, saya buat konten, saya share juga. Kemudian balik lagi. Ini boleh saya ceritakan juga. Ketika di China itu saya dalam setahun ada minimal 2 kali, sampai ada yang dalam setahun 6 kali saya bolak-balik China, Indonesia gitu kan. Jadi konten saya bercampur, ada yang China, kadang-kadang di Indonesia, kadang-kadang saya transit di Malaysia, saya buat konten juga, kadang-kadang ada jalan-jalan, misalnya ada kesempatan negara lain di Vietnam buat juga. Jadi intinya bukan tempat yang membatasi saya untuk buat konten di mana saja. Kalau saya melihat sesuatu sepertinya ini unik untuk di-share, sepertinya menarik, saya pengen orang lain tahu apa yang saya tahu, ya saya buat, saya share gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah lebih 100-an video lah di channel saya. 100-an video dengan subscriber hampir 1 juta ya. Enggak juga, sampai video ini direkam sekitar 600 ribuan. 600 ribuan gitu. Dan itu gak gampang gitu kan, apalagi menjaga konsistensi kita untuk terus sharing kan Hanif. Dan orang kan mungkin hobi sih, karena hobi juga ya. Suka. Iya. Dan maksudnya kadang-kadang kan orang berpikir ya, maksudnya gampang lah buat video, gampang lah mengedit, gampang lah tinggal upload gitu. Padahal kalau kita lakukan kan tidak segampang yang orang pikirkan gitu. Nah, Hanif sendiri menjaga keseimbangan berkarya itu dari kondisi yang tadinya mungkin kalau kita bilang pada saat bukan pandemi kan kita lebih leluasa kan, di kerumunan, melihat orang banyak, ya, benar. lebih seru pasti. Setuju. Dan aplikatifnya juga lebih ramai. Dan sekarang berkarya di tengah kesunyian dalam tanda kutip, gimana menjaga semangat kreativitas? Iya, ini pertanyaan menarik. Sepertinya jawabannya mengarah ke kenapa konten saya sekarang dipenuhi dengan makanan tanda kutip ya. Ini saya melihat pandemi, dilarang berkumpul, ada terbatas lah gerak kita. Tapi sudut pandang saya, kalau kegiatan yang harus dilakukan berulang-ulang dan itu merupakan kebutuhan primer, sepertinya makan. Dalam keadaan apapun, orang perlu makan. Ada yang 3 kali, ada yang 2 kali, gitu kan. Ada yang lebih. Kapan saja snack, makanan pokok, makan intinya. Dan variasinya banyak. Saya melihat kebetulan sedang pandemi di daerah saya, di Aceh, nggak bisa kemana-mana. Banyak loh yang bisa di-share dari Aceh ini, makanannya beragam. Walaupun pengetahuan saya tentang makanan itu ya minim, terbatas. Dari situ saya belajar dan berbuat. Banyak sekali masukan dari teman-teman subscriber, dari komentar saya baca, Bang kayak gini dong, ini. Dari situ saya belajar dan akhirnya saya masih belajar sampai sekarang. Jadilah konten makanan yang kadang-kadang orang menyebut saya food vlogger juga. Sebenarnya kalau sejarah kontennya gaduh-gaduh macam-macam. Cuman sekarang ya lebih mengarah ke situ. Dan kedepannya ada planning juga. Belum tentu saya bertahan di food vlogger. Bisa jadi berubah lagi atau mudah-mudahan lah semangat saya buat konten bisa terus gitu. Mohon doanya dari teman-teman, semoga sehat gitu. Amin. Dan itu serunya ya dibalik itu semua.
yang tadi Hanif sempat bilang juga kalau misalnya dari keramaian, terus akhirnya apa sih yang bisa dilakukan dengan sendiri? Yang mengunjungi tempat makanan kan nggak perlu beramai-ramai juga gitu kan sendiri. Tapi untuk menjaga semangat mencari ide-ide itu setiap hari kan berbeda-beda tuh Hanif. Kalau kemarin saya sempat terpengaruh juga loh, gara-gara Hanif buat video tentang yang nasi goreng yang harganya sekian, murah gitu ya. Terus berpikir, wah ini kayaknya di video Hanif seru juga nih, kita nggak masak misalnya sore ya di hari Minggu, terus kita berburu nasi goreng itu. Masya Allah. Ternyata memang itu kan menjadi sebuah event promosi juga ya, selain membantu orang kadang-kadang yang kita nggak kena. Nah, mencari ide-ide seperti itu kan nggak semua orang bisa. Hanif gimana nih caranya mendapatkan dari kawan-kawan infonya, atau memang memasang beberapa pencari informasi? Iya, sebagaimana anak Aceh kan hobinya nongkrong di warung kopi, ya Bang kan. Dari nongkrong tuh saya selalu teringat kata-kata Bob Sadino, kosongkan gelasmu setiap jumpa orang baru atau jumpa teman gitu kan. Setiap jumpa kawan tanya, gimana ada konten baru nggak? Kira-kira apa ya yang bisa di shoot? Yang mana nih ada konten apa konten apa gak nih itu. Saya catat, saya rangkum semuanya dan saya pilih kayaknya ini memungkinkan. Kan sekarang gampang, Google Map semua data lengkap, Instagram lengkap, tinggal kita browsing aja, kita datangi gitu, kita minta izin ya. Jadilah konten gitu. Ya, saling dukung mendukung. Iya. Mereka kita promosikan juga, kita dapat konten juga. Konten yang bisa kreasi kita bisa ditonton orang. Iya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Hanif ini kita memang waktunya nggak panjang, tapi seru ngobrol sama Hanif. Ya. Siap Bang. Dan terutama apa sih pesan-pesan Hanif buat anak-anak muda yang supaya nggak ngerasa bahwa pandemi adalah satu-satunya penutup jalan gitu katanya kan ya, padahal masih bisa banyak berkreativitas dengan aktivitas yang memang hobi kita gitu Hanif. Hanif, apa yang Hanif ingin sampaikan? Ya, selama pandemi kita banyak waktu luang juga di rumah. Saya manfaatkan untuk lebih banyak menonton. Di samping kalau membaca saya suka, tapi lebih suka nonton yang visual. Nontonlah yang bermanfaat gitu. Platform banyak sekali, salah satunya YouTube. Kita bisa memfilter konten. Jangan nonton konten setelah nonton kita nggak dapat apa-apa, cuma dapat fun aja. Kalau di situ dapat ilmu, dapat sesuatu ide, itu luar biasa. Itu waktu dan waktu produktif. Seperti halnya sekarang kan proses belajar mengajar daring di mana-mana. Apa bedanya kita menonton, kita anggap saja ini kursus atau les gratis gitu kan. Dari situ kita dapat sesuatu. Kalau saya sih semangat setelah nonton, dapat manfaat. Ada beberapa channel bahkan yang katanya nggak ada manfaat, hiburan, di situ kita bisa memetik sesuatu. Apalagi kalau kita nonton yang berhubungan dengan passion kita, kita lebih mengasahnya lagi. Dari situ kita mulai bergerak. Yang kebetulan saya sebelumnya sudah bergerak di platform digital, ya YouTube gitu kan. Ya saat pandemi ini sepertinya lebih cocok gitu kan, platform digital. Bagi teman-teman gitu juga, baik itu konten kreator. Sekarang kan jualan online juga sedang marak gitu kan karena masa pandemi. Bagian ekspedisi, pengiriman, jasa-jasa apalah banyak yang cocok untuk pandemi seperti ini. Kedepannya lagi ya kita lihat zaman, tapi untuk zaman seperti ini setahun 2 tahun jangka pendek itu dulu. Kedepannya kita perlu berguru dengan mentor yang lebih berpengalaman untuk melihat peluang dan tantangan kedepannya lagi. Karena sekarang zaman menuju 4.0 atau udah menuju 4.0 nih Bang? Dalam proses. Ya, ini serba berubah, nanti bakal robotik. Kita kebetulan saya juga sudah ke negara maju. Di sana saya sudah duluan melihat e-money, barcode payment atau apa lagi inovasi-inovasi yang nggak lama langsung datang ke Indonesia. Mungkin dalam waktu 2 tahun deh. Cepat juga ya. Saya kira ini kita ketinggalan jauh. Rupanya setahun 2 tahun sama juga yang kita lihat di negara kita dengan di negara maju. Sekarang nggak ada gap lagi. Hari ini dimunculkan Apple di California. Bulan depan sudah bisa kita nikmati. Mungkin kedepannya selang 2 hari perbedaannya, bahkan dalam detik nanti mainnya. Nggak ada beda lagi. Dulu kan tantangan tinggal di kota dengan tinggal di pedesaan beda. Sekarang mau tinggal di kota, bahkan lebih kreatif anak kampung kalau wifi-nya lancar gitu. Dia bisa berselancar, bisa menggali ilmu seluas-luasnya. Bisa dia gali, dia asah, action gitu. Ya, nggak terlalu banyak jeda waktu juga kayak Ani bilang.
karena bantuan teknologi semua lebih gampang Ya, serba diadaptasikan, cepat, serba ya. cepat. Yang penting gunakan informasi yang baik, akses informasi Ya, yang baik, benar. jangan sampai hal-hal yang banyak mudaratnya, Hanif. Ya. Yang nggak berguna, justru yang berguna semakin membantu kita mempercepat menuju maunya kita kan? Iya. Seperti itu. Setuju, Bang. Jadi, Hanif, makasih banyak. Alhamdulillah, makasih banyak juga undangannya, Bang. Tadinya cuma mau pengen ketemu, ngobrol, ternyata ditodong buat konten. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Makasih, bermanfaat ya. Mudah-mudahan channel Abang semakin berkembang. Bisa jadi suatu saat Abang lebih besar ininya penontonnya daripada saya. Saya sedang menjalani, mudah-mudahan saya bisa bermanfaat. Kalau ada peluang lain, mudah-mudahan bisa kita gapai dan bermanfaat bagi sesama. Baik. Tentu karena dukungan dan juga berkenalan sama Hanif, jadi tahu nih informasinya begini. Saya juga banyak kan? sekali belajar. Saya malah yang perlu lebih banyak belajar dari Bang Hendra, itu luar biasa. Mudah-mudahan saling mendukung ya. Amin, saling mendoakan, amin. mudah-mudahan, Insya Allah. terus baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin. Dan terus bisa meraih cita-cita yang kita inginkan sampai dengan goalnya sampai. Amin ya Terima Rabb. kasih Hanif. Sama-sama, Bang. Sahabat semua, terima kasih sudah menonton program Sebuku Inspiring Like a Book bersama sahabat kita Muhammad Hanif Hasbalah. Banyak sekali kita dapatkan informasi dan menambah khasanah pengetahuan kita untuk tahu bagaimana caranya untuk bisa kreatif dan tidak terbatas pada tantangan yang kita hadapi di depan kita. Tapi kalahkan tantangan tersebut, lakukan terus sesuai dengan passion kita. Mudah-mudahan cita-cita kita akan sampai pada waktunya. Amin. Dan terima kasih Hanif sekali lagi. Iya, terima Sampai kasih banyak. ketemu. Hanif, ada yang ingin disampaikan? Teman-teman, channel Bang Hendra sangat inspiring, sangat luar biasa. Jangan lupa subscribe, insya Allah bermanfaat. Selalu ada video-video yang menarik, yang menambah semangat kita. Insya Allah maju terus. Terima kasih sahabat semua. Sampai ketemu lagi di program Sebuku Inspiring Like a Book dengan konten-konten lainnya. Tetap jaga kesehatan dan terus jaga semangat dan kreativitas kita untuk masa depan yang lebih baik. Saya Hendra pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.